Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenis Wahyuni dengan NIM 877840185. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 PGSD UPBJJ Bandung. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro, yaitu tugas 4B. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajarnya ya. Perkenalkan, nama Ibu Tenis Wahyuni. Hari ini Ibu akan mendampingi kalian belajar bersama. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, hari ini semuanya hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita mulai, coba perhatikan apa yang Ibu bawa. Ini ada air dan ada es. Nah, siapa di antara kalian yang tahu kalau es batu itu jika dibiarkan di ruang terbuka lama-kelamaan akan terjadi? Iya betul, esnya akan hilang dan berubah jadi air. Atau pernahkah kalian melihat embun di pagi hari? Nah, atau air mendidih yang keluar uapnya. Semua kejadian itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu perubahan wujud zat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian bisa menyebutkan jenis-jenis perubahan wujud zat dan memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk memudahkan kita belajar, Ibu sudah menyiapkan materi. Kalian lihat terlebih dahulu ya materinya. Anak-anak, benda bisa berubah wujud loh. Yuk kita pelajari bersama. Mencair adalah perubahan dari padat menjadi cair, seperti es menjadi air. Membeku adalah perubahan dari cair menjadi padat, seperti air menjadi es. Menguap adalah perubahan dari cair menjadi gas, seperti air menjadi uap. Mengembun adalah perubahan dari gas menjadi cair, seperti uap menjadi air. Menyublim adalah perubahan dari padat langsung menjadi gas, seperti kapur barus. Nah, anak-anak, kalian sudah lihat tadi kan, zat atau benda di sekitar kita ada 3 wujudnya, yaitu padat, cair, dan gas. Perubahan wujud yang terjadi karena ada perubahan suhu, bisa karena dipanaskan atau didinginkan. Ada 6 jenis perubahan wujud yang akan kita bahas. Pertama, itu ada mencair. Mencair adalah perubahan dari benda padat menjadi cair. Ini terjadi ketika benda mendapat panas atau suhunya naik. Contohnya tadi yang saya tunjukkan, es batu berubah jadi air, atau mentega yang dipanaskan di wajan menjadi lele. Yang kedua itu ada membeku. Ini kebalikannya dari mencair. Membeku artinya benda cair berubah menjadi
padat. Terjadi karena suhu turun atau benda didinginkan. Contoh paling mudah adalah air yang dimasukkan ke dalam kulkas lama-lama jadi es batu. Nah, yang ketiga itu ada menguap. Menguap adalah perubahan cair menjadi gas. Terjadi kalau benda dipanaskan sampai titik tertentu. Contohnya saat kita menjemur baju basah. Lama-lama kering kan? Nah, air di baju itu hilang, berubah jadi uap air yang terbang ke udara atau air mendidih yang keluar asap uapnya. Nah, yang keempat itu ada mengembun. Nah, kebalikannya dari menguap, yaitu gas berubah jadi cair. Ini terjadi kalau uap air bertemu benda yang lebih dingin. Contohnya embun di daun pagi hari atau titik air di dinding luar gelas yang berisi air. Ada dua lagi, yaitu menyumblim dan mengkristal. Menyumblim itu dari padat jadi gas dan mengkristal dari gas jadi padat. Tapi untuk hari ini kita fokus ke 4 yang sering kita temui. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, saya mau tes pemahaman kalian ya. Siapa yang berani menjawab? Nah, pertanyaan pertama, coba sebutkan satu contoh lain selain yang saya sebutkan tadi. Benda apa yang bisa mengalami peristiwa membeku? Wah, bagus sekali jawabannya dari saudari Mila. Betul sekali, lilin yang dibakar akan meleleh. Itu contoh peristiwa mencair. Pintar sekali. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kalau kita menaruh segelas air panas di meja, lalu di atas gelas itu kita taruh piring datar yang dingin, di bawah piring nanti akan muncul titik-titik air. Perubahan wujud apa yang terjadi di situ dan kenapa bisa begitu? Oke, jawaban kamu sudah sangat dekat sekali dengan jawaban yang tepat. Coba ingat lagi ya, kalau uap bertemu benda dingin, dia akan berubah jadi titik air. Jadi namanya mengembun. Terima kasih sudah berani maju dan menjawab saja sudah hebat. Pertahankan semangatnya ya. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa baju yang dijemur di bawah sinar matahari lebih cepat kering dibanding di dalam ruangan? Oke, siapa yang mau jawab? Iya, betul sekali, karena matahari memberikan panas. Panas itu membuat air di baju berubah jadi uap lebih cepat. Jawabanmu sangat lengkap dan tepat sekali. Tepuk tangan untuk dia. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah belajar melihat gambar dan animasi di layar. Sekarang kita ubah suasana sedikit ya, supaya tidak bosan. Coba perhatikan yang ibu bawa. Ini ada es batu dan ini ada air. Nah, kita isi ya. Nah, ini gelas yang berisi air dingin dari kulkas. Coba kalian lihat, dinding luar gelasnya ada titik-titik air kan? Nah, ini adalah bukti nyata dari peristiwa
mengembun yang tadi kita bahas. Jadi tidak cuma teori di layar aja, tapi bisa kita lihat langsung. Sekarang saya minta kalian seolah-olah berdiskusi dengan teman sebangku kalian masing-masing selama 1 menit ya. Coba cari satu contoh perubahan wujud yang ada di rumah kalian. Nanti ibu panggil perwakilan untuk menceritakan hasil diskusinya ya. Silahkan berdiskusi. Baik, waktunya sudah habis. Siapa yang mau berbagi hasil diskusinya? Bagus, contohnya bensin yang lama-lama habis kalau didiamkan. Itu termasuk peristiwa menguap, sangat tepat. Oke, baik anak-anak, waktu pertemuan kita hari ini sudah hampir habis ya. Mari kita tarik benang merah atau simpulkan bersama-sama materi yang sudah kita pelajari. Jadi, perubahan wujud zat terjadi karena adanya perubahan suhu, baik itu dipanaskan maupun didinginkan. Ada mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Peristiwa ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Jadi kalian harus peka ya untuk mengamatinya. Sebagai tugas kecil di rumah, tolong catat 3 contoh perubahan wujud zat yang kalian temukan di rumah. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya sangat bangga dengan perhatian dan semangat kalian hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan rajin. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.